Ya, pemerintah pusat memutuskan kembali memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pada 7 provinsi dengan beberapa wilayah kabupaten kota yang menjadi prioritas. Ini diputuskan PPKM kembali diperpanjang sampai dengan 22 Februari 2021 sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Instruksi Kemendagri nomor 3 tahun 2021. Namun apa perbedaan dalam PPKM perpanjangan kali ini yang ditambah dengan sebutan PPKM berbasis mikro ya? Kita akan ulas PPKM mikro apalagi nih ya, kita lihat. Nah, kita lihat data yang terbaru kemarin begitu ya, di mana ada penambahan jumlah kasus positif untuk data COVID Senin tanggal 8 Februari 2021. Penambahan positif ini 8.242 sehingga menambah jumlah total kasus secara keseluruhan ada di 1.166.079 kasus. Kemudian kita lihat untuk sembuh sendiri bertambah 13.038 kasus sembuh sehingga meningkat menjadi 963.028 kasus. Dan untuk yang meninggal dunia pun untuk data per kemarin bertambah 207 pasien atau 207 kasus sehingga menjadi 31.763 kasus. Ya, angka ini memang angka yang memang masih terus bertambah begitu ya, sesuai dengan yang disampaikan Menko Perekonomian Erlangga Hartarto yang menjabarkan begitu ya, bahwa hasil evaluasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di provinsi atau 7 provinsi Jawa dan Bali ini hasilnya memang hanya Jakarta yang mencatatkan kasus aktif yang flat. Sementara untuk di Jawa Barat dan Bali ini justru malah ada peningkatan kasus aktif. Dia juga menjelaskan secara nasional di mana tingkat keterisian rumah sakit ya, ini sudah benar-benar padat sekali. Contohnya saja misalnya di Jakarta nih 66% saat ini untuk tingkat keisian rumah sakit. Kemudian untuk Wisma Atlet sendiri hampir 80%. Sementara untuk di daerah Jawa Barat ada di 61% dan Bali ada di 60% untuk tingkat keterisian rumah sakit. Sebelumnya Presiden Jokowi memang sejak awal sudah mendorong penerapan pembatasan sosial karena secara mikro secara lebih efektif, apalagi PPKM yang sudah berlaku sebelumnya ini dianggap kurang aktif atau kurang efektif ya. Dan sebelumnya juga Menteri Dalam Negeri Mendagri Tito Karnavian pun akhirnya menerbitkan instruksi Mendagri atau Inmendagri 3/2021 yang menjelaskan penerapan PPKM mikro yang akan diterapkan mulai tanggal 9 Februari hari ini sampai dengan 22 Februari 2021. Dan hal itu pun juga disampaikan secara langsung oleh Dirjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal dalam rapat koordinasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 yang disiarkan di YouTube BNPB ya. Nah, di dalam surat ini begitu ya, di dalam Surat Instruksi Kemendagri nomor 3 tahun 2021 ini dikatakan begitu, ini cukup berbeda dengan Inmendagri yang sudah diterbitkan pada PPKM Mikro tahap kedua. Jadi ini agak berbeda. Safrizal juga mengatakan bahwa seluruh kabupaten kota yang menerapkan atau ditetapkan sebagai wilayah PPKM Mikro ini harus mengikuti aturan di mana seluruh kabupaten kota yang ditetapkan sebagai wilayah PPKM Mikro, maka seluruh desa yang ada di kabupaten itu pun juga ditetapkan sebagai wilayah pelaksanaan PPKM Mikro. Jadi misalnya kalau ada kabupaten yang ditetapkan misalnya Kota Depok begitu ya, maka seluruh kelurahan di Kota Depok seluruhnya dilakukan PPKM Mikro. Dan bagi kabupaten kota yang nggak masuk dalam wilayah mikro, maka pemerintah pada kabupaten tersebut pun tetap menjalankan arahan protokol kesehatan. Apa saja sebenarnya detail yang cukup membedakan antara PPKM terdahulu dan PPKM Mikro ini? Kita akan lihat ya, ini beberapa perbedaannya. Kalau dulu nih misalnya ketika kita melakukan PPKM yang sebelumnya, ini sangat terlihat untuk kapasitas work from home, di mana waktu itu work from home hanya memperbolehkan 75% begitu ya untuk perkantoran begitu ya, dan 25% untuk work from office. Sementara untuk PPKM Mikro ini agak sedikit dilonggarkan, boleh bekerja di kantor dengan kapasitas 50% dan yang ada di rumah 50% dan di kantor juga 50%. Kemudian kalau kita lihat untuk mal dan restoran ini juga ada sedikit perbedaan di mana ketika PPKM yang biasa ini dikatakan bahwa pengunjung yang datang ke restoran mau makan dine in itu boleh tapi dengan kapasitas 25%, sementara pada saat PPKM Mikro dinaikin sedikit begitu ya 50% dengan jam tutup jam 8 malam untuk PPKM dan jam 9 malam dinaikkan 1 jam begitu ya ketika PPKM Mikro ini dijalankan. Tetapi aspek-aspek lain terkait mengenai misalnya di satu daerah tertentu tingkat kematiannya di atas rata-rata tingkat kematian nasional, ini berarti masuk ke dalam PPKM Mikro. Kemudian tingkat kesembuhannya juga
di bawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional. Ini juga masuk ke dalam kategori daerah atau kabupaten kota yang harus melaksanakan PPKM Mikro. Selanjutnya adalah tingkat kasus aktif di atas rata-rata tingkat kasus aktif nasional. Ini juga masuk ke dalam daerah yang harus menjalankan PPKM Mikro. Dan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau bed occupancy ratio atau BOR untuk insentif care unit ICU ini juga di atas 70%. Ini juga wajib untuk menjalankan. Nah, satu yang paling penting yang harus ditekankan adalah bedanya antara PPKM dulu dan PPKM Mikro yang sekarang adalah penekanan PPKM Mikro ada di tingkat rukun tetangga dan rukun warga. Jadi lebih ke lingkup yang lebih kecil lagi dan lebih dipantau lagi. Seperti apa? Kita akan lihat di slide selanjutnya. Nah, jadi ada beberapa kategori zona yang dibagi dalam PPKM Mikro ini. Yang pertama adalah zona hijau ya. Zona hijau itu apa? Zona hijau ini jika tidak ada rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif selama 7 hari terakhir. Jadi dalam 7 hari di dalam satu kompleks perumahan tersebut tidak ada yang positif, tidak ada yang rumah yang terkena begitu ya. Berarti tidak ada yang terpapar COVID-19 satu sama lain, masuk ke kategori zona hijau, tapi hanya dalam 7 hari terakhir. Tapi kalau setelah 7 hari ada yang terinfeksi, berarti akan masuk ke zona selanjutnya, yaitu adalah zona kuning, di mana jika terdapat 1 sampai 5 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif. Ini berarti masuk ke dalam kategori zona kuning, berarti harus diperhatikan lebih insentif. Kemudian, kalau misalnya lebih dari 1 sampai dengan 5 rumah, artinya adalah 6 sampai 10 rumah di satu RT ini memiliki kasus konfirmasi positif, dia masuk ke dalam zona oranye, dan zona merah jika terdapat lebih dari 10 rumah di satu RT yang memiliki kasus konfirmasi positif. Ini masuk ke dalam kategori zona hijau, kuning, orange, atau zona merah. Nah, cara tracingnya seperti apa? Cara melihatnya seperti apa untuk mengetahui kondisi dari keadaan satu daerah tertentu ya. Misalnya contohnya seperti ini. Ini ilustrasinya begitu ya. Kalau misalnya zona hijau dalam jumlah rumah dalam satu RT misalnya ada 50 rumah, dan begitu diadakan tracing, pengetesan, ternyata jumlah orang yang positif 0, kemudian jumlah rumah dengan kasus orang yang positif pun juga 0, berarti skenario yang dilakukan adalah surveillance aktif, tetap suspek ini dites begitu ya, karena kan selalu ada interaksi dengan orang-orang di luar dari satu kompleks itu ya, dan pemantauan kasus tetap berlangsung secara berkala. Jadi setelah 7 hari akan terus dilihat, protokol kesehatan juga harus tetap. Jadi semuanya yang masuk ke dalam kategori zona ini pun juga mereka harus tetap mengedepankan protokol kesehatan, bahkan membentuk posko untuk protokol kesehatan begitu ya, mengecek hal-hal seperti 3M. Nah, selanjutnya kalau misalnya ada di zona kuning, contohnya jumlah rumah dalam satu RT ada 50 rumah. Ternyata jumlah orang yang positif ini ada 7 orang. Dari 7 orang ini ada jumlah rumah dengan orang yang positif ada 4 begitu. Nah, artinya daerah ini harus melakukan isolasi mandiri pengawasan ketat. Jadi harus diawasi secara ketat dan menemukan suspek dan juga pelacakan kontak. Jadi secara ketat akan diisolasi mandiri di dalam kompleks tersebut. Kemudian orange, kalau masuk ke kategori orange dengan jumlah rumah dalam satu RT ada 50 rumah. Kemudian jumlah orang yang positif ada 12 orang dan ada 8 rumah juga yang dengan orang kasus positif begitu ya. Artinya harus ada isolasi mandiri dan pengawasan ketat, kemudian tetap dicari, menemukan suspek dan pelacakan kontak erat, menutup rumah ibadah dan tempat umum kecuali yang esensial, misalnya yang berkaitan dengan barang-barang kebutuhan sehari-hari ya, seperti sembako dan lain-lain. Itu akan masuk ke dalam orange ya, atau misalnya zona orange. Dan yang terakhir ini zona merah, di mana jumlah rumah dalam satu RT ada 50 rumah, tetapi yang tertracing atau positif ada 18 orang, dan rumah yang tertracing ada orang yang positif di dalamnya adalah 12 rumah. Nah, ini harus isolasi mandiri dan pengawasan ketat, menemukan suspek dan pelacakan kontak erat, menutup rumah ibadah dan juga tempat umum kecuali yang esensial, dan yang paling penting nih ya, gak boleh tuh berkumpul lebih dari 3 orang, membatasi orang keluar masuk maksimum jam 8 malam. Jadi in out dari masing-masing orang yang tinggal di daerah tersebut juga akan di tracing, dijaga gitu ya, cukup ketat, karena tidak boleh ada tidak boleh ada kontak fisik bahkan dengan orang di luar dari kompleks tersebut. Jadi ini akan jauh lebih detail karena langsung mencakup ke daerah tempat tinggal, karena ada kasus peningkatan terhadap klaster keluarga yang memang cukup signifikan sehingga PPKM Mikro di tingkat RT ini akan dijalankan. Nah, namun seperti apa sih terkait mengenai sanksi? Karena kan kalau misalnya pengadaan PPKM selama ini berjalan baik-baik saja, kemudian normal-normal saja, tapi tetap saja penambahan
jumlah kasus positif juga tidak ada penurunan begitu ya. Kita lihat di slide selanjutnya ini adalah mention dari Dr. Syafrizal ZAMSI ya. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, Syafrizal ini dalam konferensi persnya mengatakan bahwa sanksi bagi pelanggar ini ditetapkan oleh kepala daerah masing-masing. Kendati demikian, dia juga tidak menyebutkan secara eksplisit contoh kasus seperti apa ya dan juga sanksinya seperti apa. Karena seluruh kabupaten dan kota di Indonesia ini sudah memiliki peraturan penegakan tentang disiplin protokol kesehatan. Bahkan 98% kabupaten kota di Indonesia sudah memiliki aturan mengenai penegakan protokol kesehatan termasuk sanksi di dalamnya. Jadi udah ada lah ya ketentuannya kemudian. Nah, apabila pada level RT dan RW atau desa juga ingin memberikan sanksi sosial kepada pelanggar ketentuan PPKM Mikro, maka keputusannya diserahkan kepada musyawarah desa. Nantinya penentuan sanksi sosial tetap diarahkan untuk mengacu kepada penentuan kepala daerah tingkat kabupaten kota atau yang tinggal di desa. Penerapannya nanti akan di posko desa, segera membentuk tim penegakan disiplin level desa. Kemudian jika perlu ada sanksi di level desa, maka kepala desa atau kelurahan rembuk dengan musyawarah desa atau di kelurahan untuk menetapkan sanksi sosial atau denda di level mikro atau di kelurahan. Jadi ini akan ditetapkan begitu ya. Basisnya ini tetap kepada peraturan kepala daerah atau peraturan daerah yang sudah ada di kabupaten dan juga kota. Nah, inilah gambarannya begitu ya, seperti apa kira-kira nanti PPKM Mikro ini yang akhirnya dibentuk lagi sebagai salah satu pencegahan lebih tinggi lagi ya terhadap penyebaran kasus virus COVID-19. Nanti kita akan lihat reviewnya seperti apa.